Oke, bulan Maret ini kita tetap masih membahas tema gaya hidup orang percaya. Dari bulan Februari kemarin hingga bulan Maret ini dilanjutkan. Temanya sama, gaya hidup orang percaya. Tapi setiap minggu kita belajar satu demi satu, kita kupas hal yang mungkin basic, hal yang mungkin simple, tapi harusnya itu menjadi sebagai bagian dari gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dan hari ini saya ingin sharingkan mengenai satu tema dari salah satu gaya hidup orang percaya, yaitu mengenai menabur. Mengenai menabur. Nah, seringkali kalau kita dengar kata menabur, seringkali itu diidentikan dengan uang. Bener apa bener? Bener ya. Tapi sebenarnya ini salah, teman-teman. Jadi menabur itu tidak hanya mengenai tentang uang. Coba ngomong ke samping kanan kirinya itu. Menabur nggak selalu uang, woi. Jadi uang itu hanya salah satu produk dari menabur itu sendiri. Uang itu cuma salah satu produk. Ya, garis bawahi, cuma salah satu produk. Jadi kalau kita ngomong produk, itu masih banyak produk yang lain selain kita ngomong tentang uang dalam hal menabur. Ada banyak banget, menabur kebaikan, menabur kesabaran, ya kan? Kalau gregetan banget, kita lagi diajak untuk menabur pengampunan. Ada lagi kita melayani, kita memberi diri untuk melayani, itu kita sedang menabur waktu, menabur sebuah dedikasi. Mungkin buat teman-teman semua yang mungkin sudah bekerja di tempat ini, kita kerja baik itu kita sebagai entrepreneur, ya kan, ataupun sebagai intrapreneur di kantor misalnya, kita sedang menabur sebuah dedikasi. Jadi please jangan misleading di sini bahwa kalau kita akan berbicara mengenai menabur hari ini, jangan hanya dikaitkan tentang uang, karena itu hanya salah satu produknya. Nah, sebelum bicara mengenai banyak produk, yang hari ini pun saya tidak fokus bicara di produknya itu, saya akan lebih banyak sharing mengenai sebenarnya bukan produk, tapi akarnya. Bukan buahnya, tapi tarik mundur ke belakang sedikit, akarnya, pondasinya. Mari kita buka firman Tuhan di sore hari ini di Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ini contohnya memang pakai duit ya. Tapi kita sekali lagi tidak bahas mengenai produknya, nanti kita gali mengenai akarnya. Di sana dikatakan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser 1 duit, ini kalau uang sekarang itu 1 penny. 1 penny itu kalau ada di luar sana, katakanlah di bagian Eropa sana, 1 penny itu kurang lebih sama dengan 1/240 pound sterling. Jadi kalau dirupiahin itu ekuivalennya 1 penny itu nggak sampai 200 perak. Ya, mungkin waktu zaman itu saya nggak tahu seberapa besar uang itu, tapi pasti dilihat di sini jauh berbanding terbalik. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Jadi Yesus panggil murid-muridnya loh, demi mengajarin sesuatu. Tuhan kita tuh bagus ya, baik banget ya. Kalau ada satu momentum, pasti dipanggil murid-muridnya, diajarin langsung. Karena itu memang kita perlu banyak menggali, merenungkan yang namanya perumpamaan demi perumpamaan. Di perjanjian baru itu banyak perumpamaan, karena perumpamaan memang mengajar dengan sangat jelas. Saya ulangi, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, apa kata Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya,
yaitu seluruh nafkahnya. Perumpamaan ini mengajarkan kita relevansinya dengan kehidupan sekarang adalah seringkali dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai selama-lamanya, yang namanya nature-nya manusia itu seringkali menilai taburan dari benihnya, dari benih yang ditabur, dari produknya yang ditabur. Itu yang seringkali dinilai. Tetapi perumpamaan ini yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, termasuk pada kita orang percaya, Tuhan lebih mengutamakan kualitas hati seorang penabur. Jadi bukan benihnya, tapi kualitas hati orang yang nabur benih ini loh. Ternyata itu yang Tuhan lebih utamakan. Jadi bila sang penabur itu menaburkan benih, seberapa sebanyak atau seberapa sedikit benih yang ditabur itu, asalkan hati yang penabur itu memberi dengan hati yang benar, pasti taburan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bukan masalah tentang produknya, bukan masalah tentang uangnya. Apapun yang ditabur, kita menabur pengampunan, tapi di dalam hati kita sebenarnya sikap hati kita belum mengampuni, cuma perkataan kita yang ngomong, aku mengampuni kamu, ya wis tak maafin kamu. Tapi kalau hati kita belum mengampuni, apakah pengampunan itu berkenan di hadapannya Tuhan? Apakah taburan itu berkenan di hadapannya Tuhan? Absolutely no. Jadi bagi Tuhan kualitas hati itu lebih utama dibandingkan kualitas benih. Loh kok bisa? Ya, karena sebenarnya semua benih itu asalnya juga dari Tuhan loh ternyata. Mari kita buka di 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, Ia, yaitu Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur. Loh, benihnya dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari kita. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Loh, sama loh, dikasih kita benihnya. Dan melipat gandakannya. Siapa yang melipat gandakannya? Bukan kita. Dan menumbuhkan. Siapa yang numbuhin? Bukan kita juga. Buah-buah kebenaranmu. Jadi buah-buah kebenaran, hatinya kita yang benar. Ketika kita menabur benihnya, benih yang tadi dari Tuhan, ketika kita tabur dengan suatu hati yang sikap hati yang benar, maka dikatakan di sini Tuhan yang melipat gandakannya, Tuhan yang menumbuhkannya. Jadi yang perlu benar-benar kita perhatikan, di dalam berkatnya Tuhan, ya, di dalam berkatnya Tuhan, ternyata Tuhan menaruh ada, kalau kita ngomong gampangannya ya, menaruh 2 macam dalam berkat itu. Jadi dalam satu bongkah berkat itu, bayangkan ada satu bongkah berkat datang dari Tuhan, entah itu masuk sebagai pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, mungkin yang bekerja dapat penghasilan dari sana, berkat itu dari Tuhan, satu bongkah itu. Ternyata di dalamnya ada 2 hal. Apa itu? Ternyata di dalamnya ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Dalam satu berkat ada roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Jadi pasti ada benih yang Tuhan sediakan untuk kita kelola, untuk kita tabur dalam satu berkat itu. Gak bisa loh kita makan benih, rompal semua giginya, ya. Jadi benih untuk ditabur. Jadi Tuhan menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Itu yang bagiannya Tuhan, itu porsinya Tuhan. Kalau saya berdiri di tempat ini sebagai sisinya sebagai Tuhan, saya memberikan bagian saya, tugas saya sebagai Tuhan misalnya, saya memberkati saudara. Saya kasih benih, ini nggak bisa dimakan. Ini saya kasih roti, bisa dimakan dan diminum. Ini bagiannya Tuhan. Di satu sisi, sekarang ya Nata sebagai manusia, bagian saya apa? Bagian saya adalah menyediakan sikap hati yang benar ketika saya menerima roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi semua ada bagiannya masing-masing.
Tuhan punya bagian dalam hidup kita yang notabene semua berkat, semua benih, semua roti itu sebenarnya dari Tuhan. Makanya jangan pikirkan kualitasnya ini. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan pasti berkualitas. Sementara bagian kita tadi adalah kita menyediakan harus hati yang berkualitas. Supaya apa? Supaya kita waktu mengelola benih tadi dan kita menaburkan benih itu, taburan kita bisa menjadi taburan yang berkenan di hadapannya Tuhan. Amin. Amin. Saudara diberkati. Sebab dari hati yang benar baru bisa keluar taburan yang benar. Kalau hatinya nggak benar, taburannya tidak akan berkenan di hadapannya Tuhan. Tuhan butuh nggak sih benihnya? Tuhan butuh nggak sih rotinya? Nggak butuh. Tuhan yang punya tadi kok. Tuhan yang percayakan pada kita. Jadi mari berubah paradigmanya, saudara. Mari kita bertumbuh bersama di tempat ini, saudara. Saya lanjut satu ayat lagi, Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini ayat yang familiar kita dengar. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Jadi saudara, ketika saya merenungkan ini dan saya mencoba merenungkan, mempelajarinya, saudara, ternyata apabila seseorang itu menabur tapi untuk memuaskan keinginan-keinginan hatinya sendiri, ternyata itu yang dikatakan menabur dalam kedagingan. Tetap nabur, tetap memberikan dedikasi dalam pekerjaan, tetap memberi diri dalam pelayanan, tetap duduk dalam pekerjaan, bahkan tidak enggan untuk memberikan apa yang ada padanya, termasuk mungkin tadi salah satu produknya, uang ditaburkan, tetap. Tapi ketika dikatakan, ketika kita menabur dalam kedagingan, artinya apa? Ketika kita nabur itu loh, untuk memuaskan keinginannya kita sendiri, ternyata itu yang menjadi sebuah jebakan dalam sebuah menabur. Karena itu malam hari ini saya ingin benar-benar mengingatkan kita semua di sini, perhatikan benar-benar sikap hati kita, jaga hati benar-benar ketika kita menabur apapun produknya. Nggak cuman money tadi, nggak cuman duit tadi, nabur waktu, nabur pengampunan, nabur kesabaran, nabur kesetiaan, nabur dedikasi, semuanya lakukan dengan sikap hati yang benar. Karena ketika kita ngomong tadi menabur dalam kedagingan, be careful, kita bisa terjebak di sana. Malam ini saya ingin bagikan salah tiga. Ada 3 jebakan kalau kita menabur dalam kedagingan yang harus kita hindari, teman-teman. Yang pertama adalah menabur itu bukan sarana trade in sama Tuhan. Apa maksudnya? Jadi menabur itu bukan kita membeli sebuah hak untuk mengatur Tuhan. Jangan menyangka kalau sudah menabur terus tiba-tiba itu sebagai gantinya Tuhan, supaya hidupku nggak dirundung masalah, supaya nggak banyak problema datang ke hidupku, supaya semua masalah-masalahku yang jelimet di depan saya itu cepat beres. Wes aku tak nabur aja. No, big no. Menabur bukan sarana trade in dengan Tuhan. Tuhan tuh nggak bisa disuap. Jadi jangan sesat, jangan kita picik, saudara. Di perjanjian lama kita tahu bahwa untuk seseorang misalnya ketika dia jatuh ke dalam dosa, bangsa Israel, waktu kita baca di perjanjian lama, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, salah satu cara untuk pengampunan dosa itu adalah mempersembahkan sebuah korban. Itu juga yang dikerjakan oleh Nuh. Ayub. Ya, itu yang dikerjakan oleh Ayub. Ayub mempersembahkan korban pengampunan dosa atas nama anak-anaknya. Saudara, Ayub ini orang yang saleh. Ya, berulang kali kita diajarkan di sini dengar ceritanya tentang Ayub. Ayub ini orang saleh, hidupnya kudus, suci, berkenan di hadapan Tuhan. Ayub pasti punya satu pengertian yang benar. Saya yakin Ayub ini bukan buat nyuap Tuhan supaya Tuhan gak marah. No. Tapi saya yakin di balik hatinya Ayub yang begitu saleh, begitu murni
Itu ada sebuah hati Bapa yang dia memang benar-benar berjaga-jaga untuk anaknya. Jadi jangan misleading saudara ya. Jangan diplesetkan kita memberi, menabur itu untuk trade in sesuatu dengan Tuhan gitu. Memang sudah nature-nya manusia. Kita tahu di dunia profesional pun bahwa seseorang atau satu bagian ketika dia merupakan pemegang saham terbesar, misalnya dari satu perusahaan katakanlah, maka dia punya hak, yang paling punya hak lah untuk mengatur segala sesuatunya, kebijakan-kebijakan yang ada. Yes, itu berlaku di dunia profesional, tapi di dunia ngomong tabur menabur ini nggak berlaku. Karena kenapa? Ini bukan ngomong kita beli saham di hadapannya Tuhan untuk kita punya sebagian, entah kecil entah besar, kita punya sebagian hak buat beli, buat ngatur. Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi benar-benar menabur itu jangan disamakan kita ngincipi, memiliki sedikit saham buat kita bisa ngatur hidupnya kita di tangannya Tuhan. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi so please very careful in this area. Ini very bahaya teman-teman ya. Ini sangat bahaya. Jadi menabur bukan sarana trade in dengan Tuhan. Ada lagi jebakan yang kedua. Saya rindu supaya teman-teman dan termasuk juga saya bisa belajar banyak malam hari ini, supaya kita tidak terjebak. Ternyata menaburnya kita dalam kedagingan. Apa itu hal yang kedua, jebakan yang kedua? Kalau menabur, jangan perhitungan ukuran tuaiannya dengan Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengajak saudara untuk buka satu perumpamaan lagi. Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Ini nggak ada di slide saya. Tolong tim multimedia kasih show dulu ayatnya. Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Oke, saya buka sendiri aja di sini. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ini sekali lagi perumpamaan yang sangat tenar. Beberapa kali saya pakai perumpamaan ini juga ketika sharing di sini. Hari ini saya ingin melihat dari satu persepsi yang berbeda lagi. Ya, jadi satu perumpamaan itu bisa mengajar kita banyak persepsi, banyak paradigma yang baru yang bisa relevan dengan kehidupan kita. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saya kasih sedikit spoilernya saudara ya. Pada akhirnya nanti ini saya akan membagi pekerja-pekerja di kebun anggur ini jadi 3 kelompok. Meskipun di sini kurang lebih tuan yang punya kebun anggur ini riwa-riwi, bahasa Surabayanya riwa-riwi ya, keluar masuk keliling-keliling di sana nyari pekerja itu mungkin sampai 5 atau 6 kali kalau nggak salah. Tapi semuanya itu saya kelompokkan jadi 3 kelompok aja. Ini kelompok yang pertama. Di ayat yang kedua ini kelompok yang pertama. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kelompok yang pertama itu kelompok yang punya kesepakatan sama tuannya, kesepakatan kerja. Ada MOU-nya ini kerjanya ya, ada PKWT-nya resmi, tertulis di sana upahnya berapa. Kamu nih kerja sehari dapat upah 1 dinar. Sepakat? Deal? Oke, salam. Oke. Deal ya. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi tuan itu keluar pula dan dilihat ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ini kelompok yang kedua. Nggak ada kesepakatan kerjanya, nggak ada MOU-nya. Kok bisa? Iya, nggak ada ditulis sepakat di situ. Yang ada cuma apa? Apa yang pantas nanti tak beri ke kamu. Lah ini nggak pakai MOU nih, nggak pakai PKWT nih ya. Ini kayak orang magang, dapatnya apa yang pantas, dikasih uang saku doang. Pasti dapat, pasti dikasih. Ya, ini kelompok yang kedua. Ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Nah, ini sama, tetap kelompok 2 nih ya.
Kemudian ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, perhatikan ya, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Kemudian kata Tuhan itu kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, ini kelompok yang ketiga. Malah nggak ada kesepakatan, nggak ada apa yang pantas, uang saku tadi. Cuman disuruh kerja doang, udahlah ke kebun anggur aja, kerja aja pokoknya gitu. Jadi ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama, kelompok yang punya kesepakatan. Kelompok yang kedua, kelompok yang apa tadi? Cuman apa yang pantas. Yang ketiga, ini malah nggak ada persetujuan apa-apa. Saya katakan di sini, ini kelompok orang yang hanya mengandalkan kemurahan hati dari tuannya. Nggak teken apa-apa, nggak ada perjanjian apa-apa, nggak dijanjini apa-apa ya kan? Tapi disuruh kerja aja, udah kerja aja. Udah sore jam 5, wis kerja. Nah, singkat cerita saudara, kalau kita baca terus sampai ayat yang ke-16, kita tahu di situ ending story-nya gimana, bahwa Tuhan ini ketika selesai jam kerja hari itu, katakanlah jam 6 sore, jam 7 malam, ini mereka sudah selesai, saatnya dibagi upahnya. Dan ternyata baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dapatnya sama, 1 dinar semua. Kemudian kita tahu di situ bahwa kelompok orang yang pertama, mereka kelompok yang paling vokal. Bahkan vokalnya dalam tanda kutip rada-rada gak sopan. Mereka bersungut-sungut dan komplain ke tuannya. Kenapa kamu memperlakukan kami tidak adil? Kami sudah kerja seharian. Kenapa yang kerja cuma dari setengah hari dan kerja bahkan yang cuma beberapa jam, kok bisa dapat upah yang sama dengan kami? Pertanyaan saya, tuannya salah apa? Kok dimaki-maki? Oh, sudah sepakat deal kok di depan. Tuannya salah apa? Gak nyalai apa-apa. Ini adalah perumpamaan ini adalah memperlihatkan bahwa kelompok ini, kelompok pertama ini kelompok orang yang sangat produktif, niat banget kerjanya, dari pagi udah standby, siap menyambut setiap kesempatan yang ada, sangat produktif banget kerjanya dari pagi sampai sore. Tetapi sayangnya orang di kelompok ini tadi, kelompok pertama, mereka tidak punya cara pandang yang positif. Jadi mereka produktif, tapi nggak positif. Sementara kalau kita ngomong menabur, kita harus punya sikap hati seperti yang di kelompok yang orang yang ketiga. Kerja aja pokoknya, nabur waktu, nabur dedikasi, nabur kesetiaan, nabur kesabaran. Urusan tuayannya, dapatnya berapa istilahnya di sini, udah serahkan sudah sama Tuhan, serahkan sudah sama tuannya. Jadi kalau kita ngomong urusan kerja, kerjalah dengan sedetail-detailnya, kerjakan dengan sehebat-hebatnya. Tapi kalau ngomong tentang menabur, selesai menabur, sudah, leave the details up to Him. Serahkan detailnya, semuanya kasih ke Tuhan. By the way, di Bipro ini, itu saya menyadari bahwa ada orang-orang yang terus menabur dengan tidak memperhitungkan tuayannya. Sementara di sisi lain, mungkin saya berdoa di sini tidak ada. Ketika mau melayani, selalu bertanya, kalau saya melayani saya dapat apa sih? Kalau saya menabur saya dapat apa sih? Kalau saya bantuin itu saya dapat apa sih? Jadi saya berdoa di sini tidak ada orang-orang yang tipenya seperti ini, saudara. Karena kalau kita menabur, sudah tuayannya dilepas saja, terserah Tuhan. Dan saya mengungkapkan malam hari ini ada orang-orang yang di Bipro ini yang terus menabur tanpa pusingkan apa tuayannya. Mereka di hari-hari biasa pun, di hari-hari bukan hari Sabtu pelayanan seperti ini, mereka terus menabur. Menabur waktu, menabur kesabaran, menabur dedikasi, menabur persiapan demi persiapan. Siapa mereka? Saya mau katakan malam ini, mereka adalah
para gembala-gembala FA di tempat ini. Boleh kasih aplaus buat teman-teman kita. Saudara, saya rindu kita terus menabur seperti halnya para gembala-gembala ini. Siapa di sini yang jadi gembala FA? Coba gembala FA sama gembala sektor. Saya minta tolong angkat tangan. Nah, bisa ya. Nah, sekarang setelah angkat tangan, yuk coba bangkit berdiri dulu. Gembala FA sama gembala sektor, tolong bangkit berdiri dulu. Saya enggak mau suruh kalian maju, enggak. Saudara, saya rindu saudara, saya tergerak benar-benar, saya rindu saudara, bahwa mereka sudah mendedikasikan hidup untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, dan menjadi berkat buat kita semua di sini. Siapa yang diberkati dengan adanya mereka, yang merasakan berkat-berkat dari para gembala ini luar biasa? Tetap angkat tangan saudara. Saudara bisa arahkan tangan ini kepada setiap para gembala ini. Kita mau berdoa bersama buat mereka, saudara. Anda mau duduk, Anda mau berdiri, silakan. Mana yang lebih enjoy? Silakan. Kita mau doain. Saya minta tolong arahkan tangan kepada para gembala-gembala ini. Bapak, aku berdoa malam hari ini, kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan mereka ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena apa yang mereka kerjakan itu benar-benar membawa dampak dalam hidup kami. Apa yang dikerjakan mereka, apa yang ditabur mereka, apa yang diinvestkan mereka Tuhan, itu benar-benar membuat kami terberkati Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar setiap urapan Tuhan, biar setiap kasih-Mu Tuhan, biar setiap kesabaran seorang gembala dalam menggembalakan setiap anggota-anggota FA yang ada yang Tuhan percayakan, Tuhan biarlah mereka ditambah-tambahkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap mereka. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan mereka. Mari semua yang melepaskan berkat pada mereka sama-sama katakan amin. Kembali lagi kasih tepuk tangan saudara. Saudara, saya privately juga thank you buat para gembala-gembala FA di tempat ini yang selama ini terus menabur tanpa memusingkan tuayannya, tanpa perhitungan tuayannya seberapa. Dan saya rasa Bipro juga bersyukur dengan keberadaan kalian. Bipro juga bersyukur mempunyai kalian yang ada di tempat ini. Thank you, Tuhan berkati, God bless you. Jadi stay positif, stay produktif juga. Kalau kita ngomong kerja kayak kelompok pertama tadi, nabur kayak kelompok ketiga. Udah gak usah pusingin tuayannya, kasih ke Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Jadi saat kerja, kerjalah jadi orang yang kelompok pertama. Saat nabur, jadilah punya sikap hati, paradigma para pekerja yang ketiga, saudara. Terakhir, saudara, jebakan yang ketiga. Setelah ini kita akan selesai. Saya udah mau main musik aja, yuk maju ke depan. WL Singer. Poin yang ketiga, jebakan apa lagi itu? Ternyata menabur itu bukan untuk membeli waktunya Tuhan. Katakan bareng-bareng, menabur bukan untuk beli waktunya Tuhan. Jadi menabur itu tidak meniadakan proses ataupun mempersingkat proses. No ya. Jadi kalau kita belajar dari petani, petani itu dia punya taburan, dia juga punya tuayan. Tapi saudara ingat malam hari ini baik-baik bahwa masa menabur selalu tidak sama dengan masa menuai. Betul atau betul? Gak ada yang namanya baru ditabur, cus, langsung boom tumbuh. Gak ada. Itu cuma ada di Tom and Jerry. Gak ada kalau di dunia nyata, gak ada. Jadi masa menabur selalu tidak sama dengan masa menuai. Jadi ketika kamu baru menabur, jangan langsung mikir simsalabim besok langsung menuai. Udah pasti enggak. Ya, udah pasti enggak. Jadi perumpamaan petani menabur dan menuai itu ngajarin kita yang namanya pasti ada jarak antara setelah menabur sampai ke masa menuai. Di antara jarak itulah ada satu yang namanya waktu. Di dalam waktu itulah izinkan Tuhan bekerja di sana. Amin. Detailnya kasih ke Tuhan aja. Kita yang nabur. Detail di dalamnya, di dapurnya diolah kayak apa, biar Tuhan yang bekerja di sana. Amin, saudara. Pasti ada jeda waktu, pasti ada jeda waktunya. Jadi, dan tolong digarisbawahi, kalau petani itu dia menabur dan menuai di tempat yang sama, tapi kalau di dalam Tuhan belum tentu kamu nabur di situ, nuainya juga di situ.
kita bisa menuai di banyak area yang berbeda. Makanya hidup kita jangan pola pikirnya seperti tadi petani itu. Nabur di situ, nuainya di situ. Harus di open minded. Buka paradigma kita. Di mana kita menabur, belum tentu di sana kita menuai. Belum tentu saatnya yang kita bayangkan di situ, waktu itu kita menuai. Belum tentu juga. Ya, jadi saya ulangi 3 hal jebakan menabur dalam kedagingan. 1, menabur bukan sarana trade in. 2, menabur jangan hitung-hitungan ukuran tuaiannya sama Tuhan. 3, menabur bukan untuk membeli waktunya Tuhan. So, menaburlah dengan sikap hati dan dengan pengertian yang benar. Apapun bentuk taburannya, menaburlah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Matius 5 ayat yang 7, ayat penutup. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan terima kemurahan. Amin.